Perkenalkan, nama saya Ezra Veronica Raja Gugu dengan NPM 2001010102106. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang critical book review yang saya buat dengan judul Lembaga Pendidikan Masyarakat, yang saya ambil dari buku Pendidikan Luar Sekolah bab yang ke-6 dengan halaman yang ke-71. Saya masuk ke dalam identitas buku yang saya review dengan judul Buku Pendidikan Luar Sekolah edisi cetakan tahun 2020, penulis Syahbani Saleh, Tony Nasution, dan Farida Harahap, penerbit Kamedia, Kota Terbit Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tahun terbit 2020, ISBN 9786024518622 dengan jumlah halaman 100 halaman. Baik, saya akan menjelaskan ringkasan isi bukunya. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lindungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat adalah sekumpul manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan. Bila dilihat dari konsep, pendidikan masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai kualitas, dari mulai yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut dengan lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Dengan demikian, pemimpin resmi atau tidak resmi adalah pendidik dalam masyarakat. Mereka itu antara lain orang-orang yang memegang jabatan di bidang pemerintahan, mulai dari lurah sampai kepada pemimpin negara, secara fungsional dan struktural kepada mereka yang bertanggung jawabnya. Secara konseptual, tanggung jawab pendidikan oleh kedua jenis pemimpin ini antara lain adalah mengawasi, menyalur, membina, dan meningkatkan kualitas anggotanya, sehingga aktivitas masing-masing anggota masyarakat berjalan menurut fungsinya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Yang pertama, ada tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Pemerintah baik pusat dan daerah merupakan perwujudan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah mengemban kepercayaan masyarakat untuk mengelola keseluruhan segi kehidupan bangsa dalam bidang pendidikan. Tanggung jawab ini meliputi yang pertama tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakat, yang kedua tanggung jawab struktural dan kelembagaan. Yang kedua ini ada fungsi masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengawasi jalannya nilai-nilai sosial budaya bangsa. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan sesuai dengan sifat masyarakatnya, ada yang berkehendak melestarikan dan mengembangkan. Untuk dapat lestari dan berkembangnya nilai-nilai luhur budaya, itu diperlukan kewibawaan dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, ada menyalurkan aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat untuk hidup bahagia dan sejahtera serta aman sejak pemerintah Orde Baru makin besar. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, antara lain dengan menggalakkan transmigrasi, sistem keamanan lingkungan, posyandu, program PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Keberhasilan usaha ini tidak terlepas dari peran serta pemimpin informal dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu membantu dan meningkatkan kualitas keluarga. Tak kalah pentingnya adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan membantu ekonomi keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah membantu penghasilan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial yang mempunyai peran dan fungsi edukatif yang besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan buku yang saya review. Yang pertama, kelebihannya, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti, penulisannya yang sangat rapi, dan buku ini pembahasannya di setiap babnya sangat jelas dan saling berhubungan. Dan kelemahan yang terdapat di buku ini yaitu pembahasan setiap materi terlalu panjang sehingga dapat membuat para pembaca itu lebih bosan. Yang kedua, tidak terdapat kesimpulan di akhir materi penjelasan sehingga membuat para pembaca bingung inti dari pembahasan materi. Yang terakhir, tidak terdapat gambar yang mendukung untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh penulis. Di sini saya mengambil kesimpulan. Kesimpulannya itu dilihat dari konsep pendidikan masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai kualitas
dari mulai yang tidak berpendidikan dan yang berpendidikan tinggi. Dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan yang non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pemerintah. Yang pertama yaitu tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang kedua tanggung jawab struktural kelembagaan dan masyarakat juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama mengawasi jalannya nilai-nilai sosial budaya bangsa dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau membantu dan meningkatkan kualitas keluarga. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.